Halo semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi. Kita mau satu bersama-sama. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati. Kita sembah Tuhan ya. Tuhan, ini kami datang kepadamu. Kami mau menyembahmu ya Tuhan. Kami berikan hidup kami padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa kami Tuhan, betapa hatiku ya Tuhan berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku dan Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari semuanya taruh kedua tangannya di hatinya. Betapa hati kami Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku ya Tuhan, dan Kau memilikiku. Kami persembahkan padamu Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, dan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan
kami mendekat kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami, hati kami damai, karena kami tahu Tuhan dekat dengan setiap kami. Tuhan, sebentar kami membaca Alkitab, berbicara ya Tuhan lewat firman Tuhan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan di hidup ini. Kami mau Tuhan mempersembahkan hati kami dan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita buka sama-sama Kitab Ester yang terakhir, Ester yang 10 ayat 1 sampai 3. Nanti kita gantian baca ya. Kak Melisa baca 1, Kak Rainer baca 2, nanti kakak baca 3. Kalian juga ikut sama-sama baca ya. Kebesaran Mordekai, ayat 1. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Yang kedua, segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Ayat 3, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Selain Ester, dalam cerita ini tokoh utamanya yang menjadi panutan kita bukan cuma Ester, ternyata ada juga yang namanya Mordekai. Di sini dikatakan Mordekai ini mendapatkan kepercayaan menjadi orang nomor 2 di bawah Raja Ahasiweros. Dan bukan cuma mendapat kepercayaan dari raja, tapi ia dihormati oleh orang Yahudi dan juga disukai. Itu sebuah kepercayaan ya, kalau kita bisa dipercayai, kemudian kita bisa disukai. Tapi bukan karena dia hebat, bukan karena dia pinter. Alkitab kasih tahu kita salah satu rahasianya, yaitu sebab ia mengikhtiarkan yang baik. Artinya Mordekai ini orang yang selalu menjaga hatinya, punya niat yang baik kepada orang lain. Katakan sama-sama, niat yang baik. Biar firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita ya, apapun yang kita lakukan, teruslah memiliki niat yang baik untuk orang lain. Niat yang baik itu bisa kita miliki kalau kita itu yang pertama, kalau kita itu tidak egois orangnya. Kita tidak cuma memikirkan diri sendiri, yang penting aku beruntung, yang penting aku enak, yang penting aku yang dapat berkat. Kalau kita seperti itu, sulit untuk kita bisa punya niat baik buat orang lain. Kita malah mau rugikan orang lain, yang penting kita untung. Tapi orang yang tidak egois bisa punya niat yang baik untuk orang lain. Dan yang kedua, orang yang punya niat baik itu adalah orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, ingin menolong orang lain, ingin jadi berkat buat orang lain. Mungkin belum sampai dilakukan, dimulai dari niat, keinginan hati. Pastikan keinginan hati setiap kita adalah keinginan hati yang baik, karena yang bisa menilai hati kita hanya Tuhan. Tuhan yang akan memberikan reward, memberikan upah. Tuhan yang akan memberkati kita, membuat kita dipromosi, membuat kita menjadi orang yang dipercaya ketika Tuhan menemukan kalau hati kita punya niat yang baik. Dan sekalipun kadang waktu kita sudah punya niat baik, orang lain bisa salah paham sama kita. Orang lain bisa kurang mengerti niat baik kita, kemudian salah paham. Mungkin kita diomongin yang gak enak di belakang kita. Tapi jangan berubah hatinya ya. Sekalipun orang lain gak mengerti, sekalipun kadang orang lain salah paham, yang penting di hadapan Tuhan kita terus punya niat yang baik. Nanti satu waktu orang-orang itu akan mengerti. Tapi yang terutama adalah Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan menyertai,
Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Amin. Sama seperti Mordekai punya niat yang baik untuk teman-teman sebangsanya. Demikian juga dengan setiap kita. Kita punya niat yang baik terhadap keluarga. Kita punya niat yang baik kepada teman-teman sekolah kita, teman-teman kita dimanapun berada. Maka Tuhan akan disenangkan dengan hati kita yang baik itu. Dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Kakak mau berdoa buat setiap kita sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, apapun yang terjadi Tuhan, hati kami tidak akan berubah jadi jahat. Hati kami tidak akan berubah jadi kecewa. Biarkan kami selalu punya niat yang baik di hidup ini. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menjadi berkat buat orang lain. Bukan hanya memikirkan tentang diri sendiri. Kami mau menolong orang lain. Kami mau menjadi berkat buat orang lain. Terimalah ya Tuhan niat baik kami. Terimalah ya Tuhan, biar Kau disenangkan dengan kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua teman-teman yang mengikuti saat teduh bersama-sama hari ini. Jadikan kami sebagai orang-orang yang didapati punya niat yang baik, punya hati yang baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Diberkati ya dengan firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan kembali untuk selalu punya niat yang baik sama orang lain. Nah, setelah dengar firman ini, kalau kalian dapat pesan khusus, pesan sesuatu, boleh tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Kita juga ingin tahu Tuhan bicara apa dalam hidupnya kalian. Dan juga kalau misalnya kalian belum punya teman-teman komunitas rohani, kami rindu bergabung. Kami rindu kalian juga bergabung dalam keluarga, di mana di dalam CG Kids itu kita ada sama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan teman-teman, dan juga ada kakak yang membimbing. Kalau belum join, bisa segera join di link CG di bawah ini, bisa langsung diklik untuk daftar. See you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu, dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.